Kita berikutnya adalah sistem pemerintahan pusat. Pengertian sistem pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat dapat diartikan sebagai gabungan dari beberapa provinsi. Atau bisa diartikan pemerintahan pusat adalah perangkat negara yang bertugas mengurus berbagai permasalahan negara. Pemerintahan pusat berkedudukan di ibu kota negara yaitu Jakarta. Pemerintahan pusat dipimpin oleh Presiden. Susunan pemerintahan pusat sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Dapat dilihat di layar ya. Susunan pemerintahan pusat sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di layar. Sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem presidensial atau presidensil karena dipimpin oleh seorang presiden. Dalam menjalankan pemerintahan, sebuah negara melibatkan 3 lembaga, yaitu lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas membuat kebijakan dan peraturan, terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan kebijakan dan peraturan, terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri. Lembaga yudikatif adalah lembaga atau badan pengawas pelaksana kebijakan dan peraturan, terdiri dari MA, MK, dan KY. B. Lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan pusat. Lembaga negara dalam susunan pemerintahan pusat berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY. 1. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Susunan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Jumlah anggota MPR saat ini adalah 678 orang. Terdiri atas anggota DPR yang berjumlah 550 orang dan anggota DPD yang berjumlah 128 orang. MPR. Masa jabatan MPR adalah 5 tahun. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Tugas MPR yaitu 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR dipilih berdasarkan pemilihan umum atau pemilu. DPR. Masa jabatan DPR adalah 5 tahun. DPR berjumlah 550 orang. Tugas dan wewenang DPR adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang berikutnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Kemudian tugas yang berikutnya adalah membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Anggota DPR memiliki hak interpelasi adalah hak meminta keterangan kepada pemerintah tentang kebijakan pemerintah. Hak angket, hak DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Adapun hak DPR lainnya adalah hak untuk mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, membela diri, hak imunitas, dan hak protokoler. Ketiga, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPD dari setiap provinsi berjumlah 4 orang. DPD masa jabatannya adalah 5 tahun. DPD berjumlah 128 orang atau tidak lebih dari sepertiga anggota DPR. Fungsi DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.
Tugas dan wewenang DPD adalah mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. MA atau Mahkamah Agung. Kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. MA salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. MA dipimpin oleh Ketua MA. Ketua MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung dan diangkat oleh Presiden. Pada MA terdapat Hakim Agung, paling banyak 60 orang. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR. Kewajiban dan wewenang MA adalah mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. MK atau Mahkamah Konstitusi. MK adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Ketua Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. MK mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun. Wewenang MK memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 6. KY atau Komisi Yudisial. KY adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. KY terdiri atas 7 anggota. Wewenang KY adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Undang-Undang 1945, BPK adalah lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Wewenang BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. C. Pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat sering disebut pemerintah. Tujuan pemerintah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pemerintahan dalam hal ini adalah Presiden. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Masa jabatan Presiden adalah 5 tahun. Sebelum tahun 2004, Presiden dipilih oleh MPR. Pada tahun 2004, dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR dan kedudukan Presiden dan MPR setara. Wewenang dan hak Presiden. 1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Kemudian kedua, Presiden berhak menetapkan Hakim Agung. Ketiga, Presiden berhak menetapkan Hakim Konstitusi. Kemudian, Presiden berhak memberikan grasi atau pengurangan masa hukuman dan amnesti atau pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah di hadapan MPR dan DPR dengan disaksikan oleh MA. Yang kedua adalah Wakil Presiden. Tugas Wakil Presiden membantu Presiden. Jika Presiden sewaktu-waktu meninggal, berhenti atau diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, Wakil Presiden akan menggantikannya. 3. Para Menteri.
Para menteri diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada presiden. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial. Dalam kabinet presidensial, menteri kabinet dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Menteri Koordinator atau Menko, 2. Menteri Departemen, 3. Menteri Negara atau Non-Departemen. Menteri Koordinator atau Menko adalah yang mengkoordinasi antara satu menteri dengan menteri yang lain. Ada 4 menteri koordinator, yaitu Menko Perekonomian, Mensesnek, Menko Kesra, Menko Polhukam. Menteri Departemen adalah menteri yang memimpin sebuah departemen, misalnya Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pendidikan Nasional, dan lain-lain. Menteri Negara atau Non-Departemen adalah bertugas menangani bidang khusus yang tidak ditangani oleh departemen, misalnya Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Lingkungan Hidup, Menpora, dan lain-lain. Demikian pembahasan kita tentang sistem pemerintahan pusat. Terima kasih.